Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Tadris Bahasa Indonesia semester 1 penempuh mata kuliah pengantar pendidikan. Hari ini kita berjumpa lagi di tempat dan situasi yang sama di hari Selasa ya, hari Selasa di jam pagi ya, jam pertama. Oke, untuk hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-9 ya, teman-teman. Hari ini nanti kita membahas mengenai aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Nah, nanti ada apa saja di dalamnya akan kita bahas bersama-sama. Ya, langsung saja untuk ini langsung ya. Aliran klasik ya, ada kata aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Ya, ini teman-teman mungkin sudah nih ya, pernah mendengar tentang aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan itu seperti apa. Nah, ini kita bahas secara ini ya, satu-satu. Oke, kemudian untuk aliran-aliran pokok dalam pendidikan, ini kita membahasnya ada yang pertama terlebih dahulu, ada aliran konvensional. Nah, aliran konvensional di sini adalah aliran yang membahas mengenai pandangan atau pendapat tentang faktor-faktor yang menentukan perkembangan manusia dan kepribadiannya ya. Secara garis besar di sini membahas mengenai faktor yang menentukan perkembangan manusia ya. Kalau di awal kita membahas mengenai hakikat manusia seperti apa. Nah, di sini nanti membahas mengenai faktor yang menentukan perkembangan manusia dan kepribadiannya. Kemudian untuk aliran konvensional ini ada beberapa macam. Yang pertama ada aliran empirisme. Nah, di sini di aliran ini menjelaskan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih ya, tanpa mempunyai pembawaan. Jadi ada di garis bawahi tanpa mempunyai pembawaan sama sekali dari lahir. Nah, tetapi di sini perkembangan ya, ditentukan oleh lingkungan yang menentukan arah hidupnya. Jadi dalam aliran ini dikenal ya ada teori tabula rasa ya di sini ya punyanya John Locke. Di sini menjelaskan bahwa anak yang lahir itu seperti kertas putih ya, seperti kertas putih yang masih kosong, dapat ditulis sesuai dengan keinginan orang tuanya. Jadi di sini bisa entah ditulis dengan tinta merah, tinta hitam, tinta hijau, kuning dan sebagainya. Yang menentukan nanti adalah orang tua dan lingkungannya. Ya, itu kalau menurut empirisme ya. Kemudian yang kedua ada aliran nativisme. Nah, ini berbeda dengan empirisme tadi. Kalau di nativisme di sini menjelaskan bahwa manusia ini dilahirkan mempunyai pembawaan ya, beda ya. Kalau yang pertama tadi di empirisme tidak ada pembawaan sama sekali. Kalau di sini mempunyai pembawaan di nativisme, ada baik dan buruk. Jadi di sini pembawaan ini tidak dapat diubah ke arah lain atau lingkungan atau pendidikan. Ya, jadi sudah mempunyai pembawaan dari lahir baik atau buruk. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer. Nah, kalau tadi oleh John Locke, yang ini oleh Schopenhauer. Jadi aliran ini bersifat pesimis ya terhadap pendidikan untuk bisa mengubah anak ke arah lain selain dari pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi kalau misalkan dari lahir anaknya sudah pintar ya, mempunyai gen pintar ya nanti dia pasti akan pintar. Kalau misalkan anak dari lahir mempunyai gen yang sedang, nah nanti dia juga akan sedang. Jadi tidak terpengaruh oleh yang sekitarnya. Nah, jadi di sini penjelasannya jika pembawaan baik maka anak akan berkembang ke arah baik. Jika pembawaannya jelek, dia akan berkembang ke arah yang jelek tanpa dapat diubah. Ya, menurut aliran ini begini. Kemudian yang ketiga, menurut aliran naturalisme, natural ya. Di sini aliran ini menganggap atau berpendapat bahwa semua anak ya yang baru lahir ini mempunyai pembawaan baik ya, pembawaannya baik. Tetapi pembawaan tersebut dapat menjadi rusak ya nanti dengan pengaruh lingkungan, bahkan pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Nah, aliran ini dipelopori oleh C.C. Rousseau ya, atau John Jack Rousseau. Nah, aliran ini disebut juga dengan negativisme yang berpendapat atau beranggapan bahwa pendidikan itu tidak perlu, tetapi anak diserahkan saja kepada alam agar pembawaan yang baik tidak menjadi rusak. Jadi di sini pendidikan tidak perlu ya, anak cukup dilepas ke alam ya, nanti kalau dia baik ya tentunya akan selamanya baik. Nah, begitu menurut aliran ini.
Yang keempat ada aliran konvergensi. Nah, di sini aliran ini berpendapat bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh pembawaan dan pendidikan. Nah, ini dari dua hal. Ya, bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Nah, sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan pendidikan yang optimal kalau tidak ada bakat yang kuat. Jadi di sini aliran konvergensi ini dari dua hal. Jadi pembawaan dan pendidikan. Jika dua-duanya bagus, tentunya nanti seorang anak ini akan menjadi pribadi yang bagus, saling mempengaruhi ya antara pembawaan dan pendidikan. Nah, aliran ini dipelopori oleh William Stern, ya ini menganggap bahwa mempunyai pandangan positif terhadap pendidikan. Ya, jadi dari 4 aliran tadi di sini menurut konvensional tadi ya yang lama. Kemudian kita bahas yang baru ya, gerakan atau aliran baru. Kalau yang tadi 4 hal tadi adalah yang lama, kemudian yang sekarang adalah yang baru. Gerakan atau aliran baru di sini upaya yang dilakukan untuk mencari perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ya, khususnya perbaikan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa model atau bentuk perbaikan yang diajukan oleh gerakan baru. Nah, di sini bisa ini ya nanti teman-teman lihat ada beberapa hal. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Maksudnya bagaimana? Pengajaran alam sekitar di sini lebih menekankan pada kegiatan pengajaran ya yang dilakukan di sekolah yang harus terkait dengan kehidupan nyata yang dialami oleh anak-anak. Sehingga lebih konkret dan terkait secara emosional dengan kebutuhan dan kehidupan anak. Nah, di sini pelopornya F.A. Finger dan J. Leichhardt. Ini ya pengajaran sekitar. Di sini prinsip pengajaran alam sekitar di sini berkaitan dengan peragaan, berkaitan dengan aktivitas anak, berkaitan dengan pengajaran totalitas, kemudian menyatu dengan pengalaman anak, dan memberikan persepsi emosional anak. Ini pengajaran alam ya. Kemudian yang kedua, di sini berkaitan dengan pengajaran pusat perhatian. Nah, di sini dirintis oleh Ovideminat de Cloly ya dari Belgia, mempunyai semboyan bahwa sekolah itu untuk hidup dan oleh hidup. Jadi anak harus memiliki pengetahuan terhadap dirinya sendiri dan tentang dunianya, yaitu lingkungan tempat hidup di hari depannya. Nah, metode yang dikemukakan oleh de Cloly di sini ada dua, yaitu metode global, yaitu pendidikan hendaknya dimulai dari suatu keseluruhan ya, sekolah keseluruhan. Kemudian yang kedua, pusat minat, yaitu dalam pembelajaran disesuaikan dengan minat yang dimiliki oleh anak. Jadi ketika dalam pembelajaran, pembelajaran disesuaikan dengan minat anak, ya tidak dipaksakan. Yang ketiga, sekolah kerja. Ini dipelopori oleh J. Karlsheim-Tainer, yaitu dengan nama Arbeitsschule di Jerman. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Nah, bentuk sekolah kerja ini ada 4 ya. Di sini ada sekolah kerja sosiologis, kebutuhan masyarakat, sekolah kerja psikologis, yaitu pengembangan bakat anak, kemudian sekolah kerja sosiologis psikologis, itu gabungan, atau yang keempat di sini sekolah kerja kepribadian. Ini untuk pembentukan ya, pembentukan kepribadian anak. Kemudian yang keempat di sini ada pengajaran proyek. Nah, di sini konsep pengajaran proyek ini ditekankan oleh John Dewey ya, dilaksanakan oleh Kilpatrick. Dalam pengajaran proyek di sini anak bebas menentukan pilihannya atau jenis pekerjaannya, merancang dan memimpin kegiatan proyek. Ya, jadi proyek yang ditentukan sendiri oleh anak akan mendorong mereka untuk mencari pemecahan masalah yang ditemui secara aktif ya, sesuai dengan keinginannya. Mata pelajaran tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, tetapi didasarkan atas keperluan pemecahan masalah. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini misalkan si anak ya memiliki keinginan, misalkan pembelajarannya ini ya, kalau pengajaran proyek itu sesuaikan keinginan. Misalkan anak hari ini ingin mempelajari mengenai bahasa Indonesia dulu, ya disesuaikan. Ya dia mau membuat mengenai apa, mau mempelajari tentang apa, disesuaikan. Jadi di sekolah nanti tinggal menyelaraskan. Ya, itu ya. Jadi ada dua aliran ya, aliran klasik dan aliran baru. Jika aliran klasik tadi ada 4 ya, kemudian aliran baru ini ada 4 juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti
ini ya, mendiskusikan aliran pokok pendidikan mana yang, akan Anda terapkan ya, ini menurut pendapat masing-masing ya, jika kelak nanti sudah menjadi pendidik. Jelaskan dengan alasannya. Satu saja sesuai dengan pendapatnya Anda masing-masing. Ya itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini, terima kasih ya kita bisa sambung lagi nanti di kelas, bisa sambung nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.